Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-193 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah yang istimewa bagi kita jika kita masih ada dan masih bisa beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Bukan karena kuat, karena gagah kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab kita bisa datang di hadapannya untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Sebelum kita melanjutkan ibadah online yang mari yang ke-193 ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati kami di dalam setiap detik, di setiap tarikan nafas kami. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari yang ke-193 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau campur tangan dan ambil alih, sehingga semua berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online yang mari ini, serta nama Tuhan dipermuliakan. Urapan-Mu turun atas seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, dan multimedia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto Min, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa dan pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan disingkapkan dan termeterai dalam setiap hati kami untuk menguatkan, menegur, meneguhkan, dan memberkati kami semua yang mendengarkannya saat ini. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami akan memulai ibadah online yang mari yang ke-193 ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, "Ku kagum hormat akan Engkau." Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, sebab tidak ada Allah lain selain Dia yang patut kita puji dan kita sembah, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Sungguh menakjubkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pujian kita yang berkata, "Ada satu sobatku," dan dilanjutkan dengan, "Tiada kuragu lagi." Sebab Dia adalah Allah bagi kita yang lebih dari segalanya, yang membuat kita tidak perlu ragu lagi kalau Dia adalah sobat yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Katakan, tiada ku ragu lagi, ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang-Mu.
Tuhan saja sebagai sahabat kita yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura, dengan tema firman Tuhan, sikap Kristen terhadap kematian, yang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan dan mengundang Roh Kudus untuk ambil alih atas pemberitaan firman Tuhan dan seluruh hidup kita, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, dan seluruh sahabat MHM Yamari di mana saja kalian berada. Salam Immanuel. Hari ini kita memasuki lagi ke IOY yang saya beri tema sikap Kristen terhadap kematian. Berbicara mengenai kematian, mungkin saudara akan merasa kurang senang, kurang welcome, bahkan bisa merasa takut. Karena memang kematian akan dialami setiap orang, baik dia itu raja, presiden, menteri, jenderal, pembesar, hartawan, atau orang miskin, pria atau wanita, siapa saja. Tidak perlu sakit atau tidak sakit, kematian akan dihadapinya. Mengapa kematian bisa menimpa setiap orang? Rahasianya karena itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak bisa kita bantah. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, kita mengatakan manusia mati satu kali, berarti manusia hidup di dunia cuman satu kali. Oleh karena itu, hargailah hidupmu di dalam dunia yang cuma satu kali. Walaupun Alkitab sudah mengatakan setiap orang akan mengalami kematian, tetapi di samping yang lain, Alkitab juga memberi penghiburan dan pengharapan pada semua manusia yang akan membuat manusia sebenarnya tidak perlu takut mati. Nah, di bawah ini saya ada 7 alasan mengapa manusia tidak perlu takut mati. Pertama, Tuhan menghargai kematian orang yang dikasihinya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihinya. Mengapa kematian itu dianggap berharga? Karena selama hidupnya ia menghargai Tuhan, menghargai perintah Tuhan, menghargai keselamatan dan diberikan oleh Tuhan. Dan orang itu percaya kepada Tuhan dalam hidupnya, yang berarti mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan bisa menghargai karena dia menghargai Tuhan. Dan orang itu selama dalam hidupnya melayani Tuhan. Apa yang diartikan melayani? Melayani yaitu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan itu punya perintah. Apapun yang ia senangi, apapun yang ia berkenan, ia memerintahkan kepada umat manusia. Dan orang ini selama hidupnya mengikuti Tuhan, mendengar perintah Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Maka ketika ia mati di hadapan mata Tuhan, ia dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian itu sama dengan tidur, dan Tuhan akan membangunkannya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 yang dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara sekalian, oleh Tuhan Yesus menganggap kematian itu tidur. Ini bukan lelucon. Ini bukan hanya sekedar Yesus mau menghibur orang yang masih hidup, tidak. Tetapi bagi Yesus, ia telah berulang kali, tidak hanya di ayat ini, tapi di ayat-ayat yang lain, menyatakan bahwa orang mati itu adalah tidur. Kalau Yesus berkata orang mati itu tidur, berarti orang itu sebenarnya yang sudah percaya tidak akan mati. Yang mati adalah jasmaninya. Rohaninya tidak mati. Pernahkah saudara mengikuti upacara kematian bagi orang Kristen? Para pendeta pada waktu mau mengubur orang yang mati itu selalu berkata satu kalimat seperti berikut. Dari tanah manusia berasal, kepada tanah manusia kembali. Karena manusia memang diciptakan dari tanah. Tetapi bagi orang yang percaya, rohnya kembali kepada Bapa. Jadi rohaninya tidak mati, tapi cuma jasmani dikubur. Karena itu Yesus mengatakan tidur. Nah, saudara, memang hampir setiap orang yang mati dalam keadaan tidur. Baik dia mati karena sakit, lambat laun dia jadi tertidur. Atau ada orang yang lebih berbahagia karena malam hari tidur dan tidak bangun lagi. Karena dia sudah mengembuskan nafasnya penghabisan. Nah, pada suatu hari, mungkin ada seseorang yang bangun pagi
Lalu dia merasa heran. Di mana saya ini? Kok bukan di rumah saya? Kok berbeda tempat tidurnya? Kok saya ada di tempat yang luar biasa indahnya? Ini bukan Singapura, ini bukan Indonesia, ini bukan Amerika. Jauh lebih indah daripada yang ada di mana saja. Belum pernah saya melihat panorama yang begitu indah. Lalu dia melihat ke bawah, aduh, tanahnya dibuat dari emas. Dia baru ingat Alkitab. Oh, saya ini sudah berada di sorga. Jadi mati di dunia, dibangunkan di sorga. Kenapa harus takut mati, saudara? Alasan yang ketiga, kematian itu ke tempat yang jauh lebih baik. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 23, Paulus berkata demikian, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik atau jauh lebih indah di dalam terjemahan bahasa lain. Saudara, memang dunia ini tempat yang penuh penderitaan. Selama kaki kita masih menginjak di bumi ini, selama itu penderitaan akan kita alami. Sekalipun kau orang kaya, sekalipun kau ya orang pandai, sekalipun kau orang berbahagia, termasuk orang Kristen. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib tiap-tiap hari. Memikul salib berarti menghadapi penderitaan. Di dalam bahasa Mandarin ada satu kalimat atau ungkapan yang mengatakan, Jia jia you ben nan nian de jing. Di dalam setiap keluarga pasti ada sebuah kitab yang sulit dibaca. Itulah tandanya ada penderitaan di dalam dunia ini. Para pemirsa sekalian, itulah penderitaan manusia di dalam dunia ini. Jadi dunia tidak ada tempat yang baik. Saya pernah di atas pesawat duduk bersama dengan seseorang. Kemudian terjadi percakapan. Ternyata dia seorang yang suka traveling. Dia sering ke banyak negara. Nah, dalam kesempatan itu saya bertanya, menurut Bapak, kalau seseorang mau pensiun, kira-kira di negara mana menurut Bapak yang paling indah? Dia menjawab dengan cepat, saya akan pensiun di New Zealand. Baginya, New Zealand itu tempat yang terindah di dalam dunia ini. Sayangnya, saya belum pernah ke New Zealand. Nah, saudara, Paulus tadi berkata, aku akan ke tempat yang jauh lebih baik atau jauh lebih indah. Bi世界更美的地方. Ternyata itu di mana? Nah, saudara, ingatkah ketika Tuhan Yesus disalibkan, di samping kiri dan kanannya ada dua penyamun juga disalibkan. Yang satu dia sepertinya menolak Yesus, tapi yang satu menerima Yesus.
Nah, kepada yang menerima Yesus ini, Yesus berkata kepadanya apa? Bahwa hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Bukan Firdaus yang lama di mana Adam dan Hawa diusir keluar. Itu memang tempat yang indah, semua orang tahu. Tetapi yang dikatakan Yesus, Firdaus ini adalah Firdaus yang baru. Tempat yang jauh lebih indah. Dari New Zealand, dari istana manapun yang saudara anggap terindah. Nah, kalau kematian akan membawa seseorang ke tempat yang jauh lebih indah dibanding dengan di dunia yang penuh penderitaan ini, mengapa kita harus takut mati? Keempat, saudara, alasan saya yang keempat, kematian itu berbahagia. Kalau saya berkata begitu, banyak orang Tionghoa akan marah pada saya. Sebab saya berkata, 死是幸福的. Orang Tionghoa tidak akan menganggap kematian itu bahagia. Kematian itu selalu menyedihkan. Kematian itu selalu pesimis. Tidak ada yang optimis. Tetapi yang berkata kematian itu bahagia hanya Alkitab, hanya agama Kristen. Saya akan bacakan ayatnya di Wahyu pasal 14 ayat 13. Yohanes berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, perlu kita perhatikan yang dimaksudkan kematian itu berharga, kematian yang bagaimana? Dikatakan di dalam ayat ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Yang terpenting adalah kata-kata mati dalam Tuhan. Dengan kata lain, mati di luar Tuhan tidak bahagia. Mati di luar Tuhan masuk neraka. Mati di luar Tuhan menderita. Mati di luar Tuhan boleh menangis terseduh-seduh. Itulah yang dimaksudkan oleh kebudayaan orang Tionghoa. Kematian itu menyedihkan. Tetapi tidak bagi kebudayaan Alkitab. Kebudayaan agama Kristen. Kematian itu berbahagia. Karena itu mengapa takut mati? Apa yang dimaksudkan bahagia di sini? Karena ia telah beristirahat dari jerih lelahnya. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih dan lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beristirahat dari jerih lelahnya, yaitu beristirahat dari hidup yang penuh dengan kelelahan ini. Para pemirsa yang saya hormati, tadi saya katakan beristirahat dari jerih lelahnya. Saudara, apa yang boleh kita pikirkan seseorang hidup dalam jerih lelahnya? Bukan karena miskin, tetapi misalnya seseorang yang kena gagal ginjal, dia harus cuci darah kalau di Indonesia setiap minggu 2 kali. Tapi di Singapura setiap minggu 3 kali, selama 4 jam, 5 jam tertidur di sana. Jadi setiap minggu 3 hari atau 2 hari
harus mengalami jeri lelah. Itu masih cuci darah. Tapi ada orang yang brain death. Otaknya mati, jantungnya masih bekerja dengan normal, tapi otaknya sudah mati. Orang itu tidak sadar. Pernah ada dari teman saya, ibunya tidak sadar selama 4 tahun. Dan tidak pernah bangun, akhirnya juga pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Dan sekarang di ICU Glen Eagles ada seorang pasien yang sudah 6 bulan berada di dalam ICU. Sudah menghabiskan uang $1 juta, tetapi belum juga sembuh. Anaknya sangat setia melayani orang tuanya. Tapi ia di dalam keadaan jeri lelah. Namun kalau ia mati justru, saya tidak mengharapkan ia mati tentunya. Tapi dia mati di dalam Tuhan dan dia telah beristirahat dari jeri lelahnya. Lalu disambung dengan kalimat, segala perbuatannya menyertainya. Segala perbuatannya menyertainya. Orang Tionghoa ada satu ungkapan, Seng putai lai, si putai cu. Bahkan juga ada sebuah lagu Kristen yang seakan-akan menggambarkan kita datang dengan 2 tangan kosong, tapi juga pulang dengan 2 tangan kosong. Datang dengan kosong, pulang dengan sia-sia. Tapi menurut kalimat ini, mengapa orang mati adalah bahagia? Karena segala perbuatannya menyertainya. Perbuatan apa? Maaf, saya tidak bisa menjawab. Tapi dalam pikiran saya tentunya bukan dosa. Tentunya bukan negatif. Tentunya bukan perbuatan yang buruk. Pasti perbuatan baik, tapi perbuatan baik yang seperti apa, yang bagaimana, itu Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, selama di dunia, hai umat manusia, percayalah Yesus dan berbuatlah baik sebaik-baiknya, sehingga pada waktu kita mati, perbuatan ini menyertai kita. Kalau tidak, adalah sia-sia. Mungkin saudara kenal atau pernah mendengar seorang Eropa yang sangat terkenal bernama Alexander the Great. Dia pada waktu mudanya sepertinya sudah dapat menguasai seluruh Eropa. Tapi sayang, ketika usia 32 dia menderita semacam penyakit yang saat itu ilmu kedokteran belum bisa menyembuhkannya. Akhirnya dia divonis mati. Namun sebelum dia mengalami kematian, dia memerintahkan kepada bawahannya melakukan 3 hal. 1, dia minta yang mengusung petinya pilih dokter-dokter spesialis. Kedua, dia minta sepanjang jalan petinya diarak-arakan di jalan, orang-orang mereka sambil menyebarkan uangnya. Karena dia kaya sekali. Ketiga, supaya di peti matinya di kedua belah pihak dibuka 2 lubang dan tangannya diulurkan. Apa maksudnya ketiga hal ini? Ternyata yang pertama bermaksud bahwa dokter spesialis apapun tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Kedua, bahwa uang tidak berarti, sebarkanlah. Ketiga, hidup ini sia-sia.
Saya datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong juga. Inilah orang yang tidak beriman. Kalau beriman, tidak. Segala perbuatannya akan menyertainya. Para pemirsa yang saya kasih, kita memasuki alasan kelima. Apa itu? Bahwa kematian itu menguntungkan. Jadi kematian tidak hanya berbahagia, tetapi juga menguntungkan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, karena semasa hidup mengikuti dan hidup bagi Kristus, bagi Paulus, dia hanya mengenal Kristus. Dia pernah berkata kepada jemaat di Korintus, "Aku hanya mengerti satu hal di antara kamu, yaitu Kristus dan salibnya." Kristus dan salibnya. Segenap pemberitaan Injilnya hanya fokus kepada Kristus dan salibnya. Maka ia boleh berkata, "Bagi saya hidup adalah Kristus." Saudara, orang hidup di dunia ada banyak macam. Orang pertama hidup bagi diri sendiri. Ini adalah orang yang selfish, mementingkan diri. Segala keuntungannya hanya bagi diri sendiri. Tidak membagikan istri, tidak membagikan anak, untuk kepentingan diri, untuk berfoya-foya pada diri. Itu adalah orang yang selfish. Tapi ada orang yang kedua, yaitu hidup bagi uang. Itu adalah tamak akan harta. Maka banyak orang yang sudah kaya atau sudah tinggi gajinya masih juga mau korupsi. Sebab dia cinta uang, cintanya sampai tamak. Orang boleh cinta uang tapi tidak boleh tamak akan harta. Dan itu akibatnya menyedihkan. Kalau tidak penjara, bahkan bunuh diri. Ketiga, ada orang yang mengasihi keluarga. Ini tidak salah. Mengasihi suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, dan sebagainya. Hampir setiap orang yang normal hidup bagi keluarga. Itu tandanya mengasihi keluarga. Tetapi ada orang yang suka berpolitik seperti Perdana Menteri atau Presiden, Menteri dan sebagainya. Dia hidup bagi negara. Wah, itu mulia. Tidak semua orang yang bisa hidup bagi bangsa dan negara. Tetapi yang paling mulia adalah hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, karena hidup bagi Tuhan, orang ini sesudah mati dikatakan oleh Paulus menguntungkan. Apa keuntungan itu? Saya berpikir lama. Akhirnya saya digerakkan Tuhan untuk membaca dari Matius 25 ayat 23. Matius 25 perikop ini adalah mengisahkan tentang perumpamaan talenta. Yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1. Tapi hamba yang diberi 5, dia rajin bekerja, mendapat keuntungan 100%
5 juga. Dan hamba yang diberi 2, dia rajin bekerja, berdagang, dan mendapatkan hasil 2 talenta atau 100%. Nah, kepada 2 macam hamba, walaupun dia punya talenta berbeda, tetapi hasilnya 100%, maka Alkitab atau Tuhan Yesus memujinya mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, jadi di sini mengisahkan bahwa tuan daripada 3 hamba itu, dia keluar negeri, kemudian pulang. Nah, ini adalah mengisahkan Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan setelah kembali, dia menemukan bahwa anak-anaknya atau kita semua yang mempunyai talenta berbeda apa yang telah kita lakukan. Marilah kita menginjak ke nomor 6. Kematian itu tidak selamanya, karena akan bangkit kembali. Saudara, kata-kata bangkit itu menggugah kita sekalian dengan penuh pengharapan, bukan? Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, pada satu hari, kita tidak tahu kapan, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin siang ataupun malam, seperti ada lagu yang berkata, Yesus datang, segera datang, sambutlah Dia dalam dunia. Pada pagi, siang maupun malam, Yesus ku segera datang. Jadi kita tidak tahu kapan Dia datang. Tapi yang jelas ada tandanya. Dikatakan waktu tanda diberi, tanda apa? Yaitu penghulu malaikat, kepala malaikat, pimpinan malaikat berseru. Lalu malaikat membunyikan sangkakala, dan Yesus turun dari surga dan mulai membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara dan saya sudah mati atau belum tidak masalah, tapi pasti akan dibangkitkan. Para pemirsa yang saya hargai, kita sudah memasuki yang terakhir, alasan yang ketujuh. Mengapa kita tidak perlu takut pada kematian? Karena setelah orang-orang yang mati dibangkitkan ke sorga, dan dengan tubuh yang mulia, kita pun akan diangkat ke sorga dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Itu yang tercantum di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Jadi bersama yang sudah dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup diangkat ke sorga. Jadi kita tidak perlu takut pada waktu Yesus datang. Kalau kita sudah mati, bahkan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kalau kita masih hidup bisa melihat Yesus datang, oh, betapa bahagianya kita akan diangkat bersama orang yang telah dibangkitkan
Dan kita dirubah dengan tubuh yang mulia untuk hidup selamanya di sorga. Nah saudara, karena itu hidup ini tidak ada yang dimaksudkan panjang umur atau pendek umur. Nah, kalau seseorang selama hidupnya dia hidup di dalam Tuhan dan melayani Tuhan, sekalipun dia cuma berusia muda seperti seorang yang bernama Christopher Lembong, anehnya Pak Lembong di Bandung, yang sudah almarhum Pak Lembongnya, tapi masih ada Ibu Hani Lembong yang hidup. Anaknya di Amerika, dia melayani Tuhan ketika dia belajar, dan dia mati dalam usia 24 tahun. Tapi bagi Tuhan, dia adalah panjang umur. David Brain, seorang yang melayani Tuhan dengan naik kuda, sekalipun dia cuma berusia 29 tahun, tapi dia adalah panjang umur di tangan Tuhan. Demikian juga Dr. John Sung, 44 tahun dia meninggal, tapi dia panjang umur bagi Tuhan. Nah, usia manusia ditentukan menurut Kejadian pasal 6 ayat 3, 120. Tetapi kalau kita mengalami hidup kekal, entah itu 80 atau 120, tidak masalah. Hidup kekal itu jauh melebihi 120. Nah saudara, masalahnya sekarang bukannya manusia perlu takut pada kematian atau tidak, tapi yang perlu kita takuti adalah apakah saudara, para pemirsa, sudah bertobat, sudah percaya, sudah hidup bagi Kristus selama di dunia ini. Jangan menunggu sampai besok. Besok masih ada hari esok. Ada seorang pelit sekali. Dia biasanya mau ditraktir, nggak mau menraktir. Suatu hari dia melihat di depan sebuah rumah makan, ada satu pengumuman yang mengatakan besok makan tidak bayar. Dia pakai kacamata, dia lepaskan dan dibersihkan, dia pakai lagi. Benar, besok makan tidak bayar. Wah, dia senang sekali. Kembali ke kantor, mengundang semua teman-temannya untuk makan di tempat itu. Mereka tidak percaya, tapi akhirnya karena sepertinya dia sungguh-sungguh, pergilah mereka keesokan harinya. Bahkan dia mengatakan, pilihlah makanan sesuka hatimu, makanlah sepuas-puasmu. Tapi setelah makan, ya disodori satu nota oleh pelayan rumah makan itu. Disuruh bayar. Loh, bayar apa? Kamu kan baru makan banyak sekali. Ya, hari ini kan saya tidak perlu bayar. Kenapa? Nah itu, kemarin saya baca satu warta di depan rumah makanmu. Benar, sekarang masih ada. Ya diajak dan dia baca. Besok makan tidak bayar. Pak, baca lagi satu kali. Besok makan tidak bayar. Ini besok, Pak. Kalau hari ini makan, ya bayar. Aduh, dia merasa tertipu. Jadi jangan tunda besok. Hari ini juga. Kematian sampai kapan kita tidak tahu. Kapan kematian akan mengancam kita, kita juga tidak tahu. Marilah, sebelum kita mengalami kematian, maukah engkau hari ini juga bertobat? Bagi saudara yang mau, saudara ikut saya, memejamkan mata, menundukkan kepala, melipatkan tangan, ikut saya berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, saya mengaku diri saya orang berdosa. Saya mau bertobat dan saya mau percaya Yesus
sebagai juru selamat pribadi saya. Masuklah ke dalam hati saya, jadilah juru selamat pribadi saya, sehingga kalau saya mati, saya tidak merasai kematian, akan bangkit dan hidup selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu kita terkasih, Rina Rusyanti dari Purbalingga beserta keluarga. Mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap Kristen terhadap kematian yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat memberikan pemahaman yang baru mengenai kematian dan juga memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita dan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki, dan juga mengubah kelakuan kita dan mendidik kita serta menuntun kita di jalan kebenaran. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto atas penyampaian firman Tuhan
dalam ibadah online-nya Mari yang ke-193 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Rusyanti dan keluarga dari Purbalingga yang telah menaikkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh tim penata layanan yang telah melayani saat ini. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanan kita. Amin. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silahkan mentransfer ke rekeningnya Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan yang telah memimpin hamba-hambamu yang melayani dan juga mengurapi Bapak Pendeta Andreas Abdianto sehingga dapat menyampaikan khotbah dengan tema sikap Kristen terhadap kematian dalam ibadah online yang Mari ke-193 1 Juni 2024. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan menambah pemahaman yang baru mengenai kematian bagi semua sahabat dan simpatisan yang Mari yang bersama beribadah serta dapat dilakukan dalam kehidupan dan pelayanan. Tuhan yang memberkati hamba-hambamu yang telah melayani, Ibu Rina yang telah mempersembahkan pujian yang indah, dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto, amin, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dan pekerjaan mereka. Allah Bapa di surga, saya berdoa juga untuk seluruh tim ibadah dan pelayan firman Tuhan yang akan dalam ibadah online Mari ke-194 Sabtu 8 Juni 2024. Kiranya mereka selalu dalam urapan Roh Kudus, agar sehingga pelayanan mereka memberkati sahabat Mari yang setia beribadah. Allah Bapa di surga, saya juga menyerahkan Mari Pusat bersama Bapak Pendeta Yohanes Jamari dan Ibu Marta dalam mempersiapkan pelayanan di Kopeng berupa seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyerahan iman yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di GPII Jemaat Immanuel Kopeng. Dan Tuhan juga memberkati para donatur yang akan turut serta dalam pelayanan misi tersebut melalui dana. Dan tanggal 11 Agustus 2024 tim misi Mari Pusat yang akan menuju ke Semarang dan Kopeng baik dengan menggunakan mobil dan pesawat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu dalam perjalanan dan juga persiapan berbicara seminar dan KKR, agar kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga melalui semua acara ini umat Tuhan diberkati dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Allah Bapa di surga, saya berdoa dan mohon akan berkat Tuhan bagi Mari Semarang dan Mari Pusat Jakarta sebagai panitia yang diketuai oleh Ibu Marsud Ayeni yang secara bersama-sama dalam mempersiapkan retreat nasional Mari ke-11 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang dan akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 17 Agustus 2024 mendatang. Tuhan memberkati akan seluruh persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, pembicara, dan persiapan pemilik hotel serta pengurus Mari di setiap daerah bersama sahabat dapat hadir bersama peserta dan juga semua hambatan apapun Tuhan jauhkan dari panitia dan seluruh peserta yang telah mendaftar dan yang akan mendaftar. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyerahkan sahabat Mari yang bersama beribadah, yang saat sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup dan juga terbaring di rumah sakit maupun di rumah karena mengalami sakit. Saya berdoa kiranya kuasa Tuhan terjadi melalui mujizat kesembuhan dan memulihkan mereka dan memberkati tim medis yang merawat dan obat-obatan yang dipakai sehingga mempercepat akan kesembuhan.
serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami tekanan hidup, sehingga dengan jalan keluar tersebut mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk pemulihan Bapak Michael Bambang, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Andres Aprianto, Bapak Pendeta Yanwar Adesoma, Ibu Uki Setiawati, Bapak Jansen, Ibu Christine Firdaus, Bapak Juan Delano, Bu Bakti Widi, Bapak Hadiko, Bapak Hartoto, Kakak Bapak Yohanes Harnawi, dan menyembuhkan Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Bapak Anton Sugiarto, Ibu Marta Talhatu, Ibu Ongko di Surabaya, kiranya darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan mereka sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga gereja Aras Nasional, PGI, PGLI, PGPI, KW, PBI, GMHMK, GOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal dan lembaga Kristen lainnya dengan seluruh program pelayanan yang sedang menjalankan dan yang akan dijalankan agar terwujud membangun manusia seutuhnya, juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta gembala sidang, guru Injil, rasul dengan kebutuhan hidup dan kebutuhan dana operasional. Kiranya Tuhan segala kepala gereja akan memberkati dan memimpin jemaat-Mu agar tetap setia kepada iman percaya mereka kepadamu. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong, penebus, dan doa yang pasti. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-193 ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Memujimu
Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Mari yang ke-194. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.